seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan saya, kalau memang itu menunjukkan bahwa si bapak tersebut yang tadi sebagai imam kemudian sholat kok harus pindah beliau sholat sunnah, yang katanya menunjukkan kepada yang lain bahwa saya ini sholat sunnah bukan sholat wajib, kan tujuannya biar tidak dimakmumi atau mungkin ada orang datang. Tapi kenapa harus pindah kalau memang di dalam pada saat melaksanakan sholat itu jamaah yang tadinya melaksanakan makmum kepada beliau sudah tahu kalau beliau ini memang tadinya imam, berarti otomatisnya nggak harus pindah kan, sebenarnya tahu. Tapi kenapa kok ya tetap pindah, tetap pergi dari tempat semula? Demikian ya. Yang satu aja dulu ya, ini yang kedua. Siap. Ada orang sholat sunnah secara umumnya ya, secara cepat ya. Kadang ketika dia sholat berpindah-pindah tempat. Dalam salah satu ilmu tafsir itu ada disebutkan tafsir Quran bil Quran. Dalam tafsir Quran bil Quran itu ada tafsir makna majazi, ada tafsir makna luhuri atau hakiki. Contoh dalam ayat la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah boleh menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang telah bersuci. Dari mana itu ada beda pendapat antara imam madhab. Misalnya makna menyentuh ini mumpung bawa kabeh ya. Makna menyentuh dalam pandangan Imam Syafi'i kalau tidak keliru, menyentuh itu artinya malam Jumat. Tetapi dalam mazhab yang lain menyentuh itu artinya bersenggol kulit. Maka dalam perbedaan itu ada orang yang kalau sudah wudu, kalau beda mahram bersentuhan itu batal. Ada yang bersentuhan itu tidak batal. Walaupun kemudian ketika pertanyaan itu ditanyakan oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah, ketika Rasulullah ditanya, wahai Nabi, saya berpuasa, kemudian saya lupa, saya mencium istri saya, apakah puasa saya batal? Kemudian Nabi bertanya lagi kepada Umar, wahai Umar, kamu lagi poso, kemudian kamu wudu, kemudian kamu berkumur, apakah puasamu batal? Umar malah balik menjelaskan, oh tidak Nabi, kalau berkumur tidak sampai ditelan maka tidak batal. Maka makna majasi kiasi tadi juga dibalikan kepada Umar, yo podo wae, awakmu nek lagi poso ngambung bojomu, nek tidak terjadi hal-hal yang berkelanjutan maka juga tidak batal. Namun demikian para ulama lebih mengutamakan walaupun berkumur ketika puasa itu tidak membatalkan puasa, walaupun mencium suami ya, ibu-ibu kalau mencium suami, apa suami mencium istri? Itu istri mencium suaminya. Kalau ibu-ibu mencium suami dalam keadaan puasa walaupun tidak batal, tapi kalau masih berisiko tinggi lebih baik tidak usah mencium. Itu kebijakan dari menjembatani jalan tengahnya. Kembali kepada sholat, ada yang mengartikan min asari sujud, bahwa orang-orang yang sudah sholat itu akan terlihat dari bekas sujudnya. Nah, mengartikan makna kata atau menafsirkan kata min asari sujud itu ada yang makna fisik, ada yang makna hakiki. Yang mengartikan makna fisik maka sampai diusek-usek. Ngerti? Diusek-usek supaya baduke ireng. Itu yang pertama, yang mengartikan makna fisik. Yang kedua, mengartikan min asari sujud itu
karena mengartikan secara fisik dia berpindah-pindah tempat supaya tempat-tempat yang sudah disujudi itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yen aku ki mbiyen disujudi Pak Kyai Ahriyanto. Mbiyen aku disujudi yo lapor kabeh pojokan ubin-ubin kuwi pojokan sajadah kuwi akan cerita kabeh aku yo disujudi maka semakin banyak saksinya bahwa si Ahriyanto tadi misalnya loh ini namanya maka dia akan semakin banyak saksi bahwa si fulan tersebut ahli sujud. Tetapi yang mengartikan makna hakiki daripada min asari sujud itu bukan fisik, bukan luho, bukan bekas jidat ataupun bukan bekas sujud, tetapi adalah makna dari hasil sujud. Apa? Tanha anil fahsa iwal mungkar. Itulah makna hakiki dari min asari sujud. Wong sing salate bener, wong sing salate apik akan muncul tanda-tanda dari bekas sujudnya. Kok bekas sujudnya? Sujud itu ibadah yang paling kita merendahkan diri. Puncaknya kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa lainnya percuma nek anak awake dhewe wis sujud sih merendahkan orang lain. Jadi makna min asari sujud kita enggak boleh merendahkan orang lain, menghina orang lain, membid'ahkan orang lain, memusyrikan orang lain karena bisa jadi ada ahlu bid'ah yang mungkin dia tersesat di surga. Alhamdulillah aku yo ndongane ngono. Umpamane aku ahli bid'ah ya muga tersesat di surga. Di ceramahnya Gusmus itu ada dikisahkan wong sing ora ngerti apa-apa pada suatu hari dia hadir di majelis ilmu, di majelis taklim. Orang ngerti apa-apa, orang ngerti niate, tiba-tiba kesasar ke situ. Ya alhamdulillah. Karena kesasar di tempat yang baik, maka menjadi orang yang baik. Nah, intinya min asari sujud kuwi ora kudu pindah tempat. Tetapi seandainya pindah tempat ya berarti ngelakoni memaknai dua hal. Yang penting secara hakikatnya kita betul-betul mengamalkan makna sujudnya, secara fisiknya jenengan karena mak sujudnya oke banget, siang-siang di aspalan jadi ireng, kemudian tempatnya diperbanyak akan semakin memperbanyak saksi bahwa kita bagian hamba Allah yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih begitu.